Sebelum videonya berlanjut, silahkan teman-teman tekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar kamu di bawah. Kiranya video ini menjadi berkat bagi kita semua. God bless you. Shalom, salam hikmat tetap jadi berkat teman-teman sekalian. Saya berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat. Teman-temanku sekalian, saya ingin menanggapi sebuah video yang kali ini mungkin direspon sangat baik oleh semua kalangan teman-teman yang seberang. Tapi saya melihatnya ini ada sedikit keganjalan ya, atau sebuah event yang dilaksanakan oleh seorang atau lembaga MUI. Nah, kita tahu teman-teman, MUI ini adalah Majelis Ulama Indonesia yang dalam event ini disebut lembaga dakwah khusus. Lembaga dakwah khusus yang dimaksud ini adalah banyak di dalamnya adalah seorang ustadz mualaf yang di berbagai macam channel-channelnya menghujat kekristenan dan mempertanyakan kekristenan dengan serampangan tanpa data dan cenderung menghina kepada kekristenan. Contohnya siapa? Ada Ustadz Kainama di sana, ada Agustan, dan ada berbagai macam lain yang seringkali mereka dalam dialog-dialognya, bahkan dalam postingan-postingan mereka sangat menghina kekristenan. Nah, maka ini sangat lucu sekali ketika MUI membuat event pelatihan atau diklat kristolog. Ini lucu sekali teman-teman. Tidak ada istilah kristolog di dalam Islam, tidak ada. Silahkan aja, karena di dalam Islam itu percaya Isa. Bikinlah Isalog atau apa, ya kan terserah. Jangan pakai kristolog. Nah, karena kenapa mereka sangat gencar sekali seperti itu? Yang paling unik adalah itu dideklarasi oleh MUI sendiri, Majelis Ulama Indonesia. Dan mereka mengapresiasi penghujat-penghujat atau orang-orang yang seringkali menghina kekristenan di dalam channel-channel mereka. Nah, maka teman-teman, saya ingin merespon ini, tetapi saya melihat bahwa ada postingan Bapak Verbum Veritatis yang sudah menjawab itu semua, maka saya akan putarkan itu kepada teman-teman sekalian. Sebelum itu, khususnya Agustan dan lain hal sebagainya ini, orang-orang yang memang seringkali banyak menghujat di dalam dunia kekristenan dan membuat postingan-postingan yang luar biasa. Dan saya mengambil kesimpulan bahwa lembaga negara, yakni mungkin MUI, mengapresiasi seseorang membahas agama lain tanpa data, tanpa bukti, dan lain hal sebagainya. Maka saya sangat setuju sekali apa yang disampaikan oleh dalam channel Verbum Veritatis ini. Silakan saksikan videonya. Pertanyaan saya adalah begini. Dengan mempertimbangkan situasi tentang kekristenan akhir-akhir ini, yang menggelar acara ini adalah MUI Pusat, Lembaga Dakwah Khusus MUI Pusat, dan yang melaporkan Muhammad KC ke polisi sekarang, dan kita tahu bersama seperti yang juga sudah dibahas akhir-akhir dengan sangat masif dan diberitakan juga secara luas bahkan sampai ke dunia internasional. Muhammad KC dilaporkan kemudian dianiaya secara tidak manusiawi di dalam tahanan oleh Napoleon Bonaparte yang sekarang sedang dalam proses penyidikan oleh pihak kepolisian. Kita berdoa supaya bapak-bapak polisi yang menangani ini diberikan hikmat bijaksana, diberikan kemampuan untuk bisa menangani persoalan ini secara baik, secara akurat, dan secara adil, dan memberikan konsekuensi hukum yang sepatutnya dan seadil-adilnya kepada pelaku kriminal ini yang menganiaya Pak Muhammad KC dan melakukan pelanggaran HAM berat. Karena dia bukan hanya menganiaya Pak Muhammad KC secara tidak jantan, tetapi juga melumuri muka dan badannya dengan tai, dengan tinja, dengan kotoran manusia. Itu sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal sehat. Saudara tidak perlu menjadi seorang Kristen untuk melihat itu sebagai sesuatu yang sangat-sangat keji, apalagi dilakukan oleh seorang aparat berpangkat inspektur jenderal. Sorry ya, di dalam video saya terdahulu itu saya ada slip of tongue. Saya menyebutnya insinyur jenderal, ya pada sebenarnya inspektur jenderal, yang masih menyandang predikat itu dan melakukan penganiayaan keji dan tidak berperi kemanusiaan terhadap Pak Muhammad KC gara-gara dilaporkan oleh MUI ini. Dan sekarang MUI setelah pergi melaporkan Muhammad KC menggelar diklat kristologi. Pertanyaan saya,
Apa urusan MUI dengan kristologi? Apa urusan MUI dengan kristologi? Karena Quran tidak punya kristologi. Hadis-hadis tidak punya kristologi. Pada tataran istilah saja, Quran tidak menggunakan istilah Kristos dalam bahasa Yunaninya. Istilah yang digunakan oleh Quran adalah Al-Masiyah untuk gelarnya, dan untuk namanya itu digunakan Isa. Tidak digunakan Yesus, dan Isa itu tidak ada kaitannya dengan Yesus. Secara etimologi itu tidak ada kaitannya dengan Yesus. Jadi bagaimana ceritanya MUI menggelar sebuah diklat tentang kristologi yang notabene adalah sebuah bidang yang sangat sentral di dalam kekristenan? Apa urusan MUI dengan kristologi? Apakah MUI sekarang sedang memasuki bidang polemik? Apakah MUI sekarang sudah mulai berpolemik? Saya bisa mengerti itu. Jadi supaya saudara jangan salah paham. Saya bisa mengerti itu kalau itu dilakukan oleh pihak-pihak yang memang terkait dengan polemik. Saya bisa paham itu. Tapi diselenggarakan oleh MUI, itu sama seperti kalau PGI menyelenggarakan diktat tentang Islamologi. Saudara akan langsung melihat itu sesuatu yang absurd. Di samping itu, Quran tidak punya kristologi. Jadi apa urusan kamu dengan kristologi yang ada di dalam agama saya? Apa urusan kamu? Tokoh Isa Al-Masih di dalam Quran itu adalah tokoh yang baru diperkenalkan oleh Muhammad pada abad ke-6. Sebelumnya itu unknown, tidak dikenal. Yesus Kristus di dalam perjanjian baru dan juga yang telah dinubuatkan di dalam perjanjian lama adalah totally different person. Pribadi yang totali berbeda dari Isa Al-Masih yang ada di dalam Quran. Jadi apa urusan kamu dengan kristologi yang merupakan sesuatu yang sentral di dalam kekristenan? Itu pertanyaan saya. Dan saya tidak bermaksud untuk menyerang saudara loh. Tapi saya mengajukan pertanyaan ini karena Anda baru saja melaporkan Muhammad Kacé dengan alasan penistaan agama karena membahas tentang Islam. Lalu sekarang Anda bikin diklat tentang kekristenan. Kristologi itu kekristenan. Jadi apakah sekarang Anda sudah mulai memasang standar ganda sekarang? Jadi kalau itu tentang Islam dibahas oleh Pak Muhammad Kacé, maka itu penistaan agama. Itu adalah penodaan agama. Nah, kalau kamu bikin diklat tentang kristologi, maka itu untuk menjaga akidah. Wah, bagus sekali. Jadi kita sekarang hidup dengan lidah bercabang sekarang. Lidah kita ke kiri untuk bilang tentang penistaan agama untuk Pak Muhammad Kacé, tapi lidah yang sama pergi ke kiri, ke kanan untuk bahas tentang kristologi. Jadi apakah kita sekarang hidup dengan lidah bercabang sekarang? Hidup dengan standar ganda sekarang. Jadi kalau kalian yang bahas, maka itu tentang akidah. Tapi kalau orang lain bahas tentang Islam, maka itu penistaan agama. Itu adalah penodaan agama. Bagus sekali. Jadi kita akan hidup di dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan standar ganda semacam ini. Apa urusan kamu dengan kristologi? Saya tanya sekarang. Apa urusan kalian dengan kristologi? Quran tidak punya kristologi. Hadis-hadis tidak punya kristologi. Isa Al-Masih di dalam Quran dan di dalam hadis-hadis adalah totally different person dengan Yesus Kristus. Yang dari nama belakangnya itu, Kristus itu, kami mendapatkan satu bidang kajian, satu bidang keilmuan yang namanya kristologi. Kristologi itu dari kata Christ, dari kata Kristos. Logi di balik itu logos, ilmu tentang Kristus, doktrin tentang Kristus, ajaran tentang Kristus. Kamu tidak punya ajaran tentang Kristus. Kamu tidak punya doktrin tentang Kristus. Jadi apa urusan kamu dengan kristologi sekarang? Saya tanya kalian. Berikan justifikasinya. Apa urusan kalian dengan kristologi sekarang? Kalian baru saja melaporkan seseorang yang kemudian dianiaya secara biadab, secara keji di dalam tahanan dan sekarang sedang dalam proses penyidikan.
Dan setelah kalian melaporkan itu, lalu bikin diklat kristologi. Itu standar ganda atau bukan? Itu pertanyaan loh, itu bukan serangan, itu pertanyaan. Itu standar ganda atau bukan? Jadi kalau kalian yang bahas, maka itu tentang akidah. Kalau orang lain yang bahas, maka itu penistaan. Apakah kita harus hidup di dalam negara ini dengan standar ganda semacam ini? Jadi kita akan hidup dengan standar ganda semacam ini seterusnya. Silakan jawab pertanyaan itu dan silakan berikan justifikasinya. Apa urusan kalian dengan kristologi? Membuat diklat tentang kristologi. Dan kita mau lihat materi apa yang kalian bahas di dalam diklat itu. Karena kita sudah lihat buktinya, banyak sekali buktinya di YouTube ini. Termasuk orang-orang yang kalian berikan penghargaan itu. Salah satunya Kainama dan juga Agustan. Itu kita sudah lihat materi mereka di YouTube ini. Dan semuanya itu fitnah. Fitnah tentang Yesus Kristus yang saya imani, dan yang saya hormati, dan yang saya cintai, dan yang kepadanya saya mempersembahkan hidup saya. Itu fitnah. Jadi kita mau lihat materi apa yang kalian bahas di dalam diklat itu. Jangan sampai kalian menciptakan omong kosong. Jangan sampai ya, saya tidak menuduh. Saya mencurigai. Jangan sampai kalian menciptakan omong kosong mengenai Tuhan Yesus saya. Atas nama akidah, kemudian kalian mempopularkan itu dan mempropagandakan itu kepada publik. Jangan sampai, karena kita mau lihat dulu materi kalian itu apa di dalam diklat itu. Karena itu terkait dengan iman saya loh. Dengan Yesusnya saya loh. Dengan Tuhan Yesus saya loh. Yang saya cintai dan yang saya serahkan hidup saya untuk dia loh. Jadi saya tidak akan, kalau kamu merasa bahwa imanmu itu tidak boleh diutak-atik, kamu juga jangan lancang untuk mengutak-atik iman saya. Itu fairnya begitu. Itu fairnya begitu. Silahkan teman-teman tekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar kamu di bawah. Kiranya video ini menjadi berkat bagi kita semua. God bless you.